tinggal kita mengarahkan belajar untuk akademik sama psikologi. Nah, sama fisik nih harus kita latih. Nah, dengan latih karena dia nggak minat, ya saya terpaksa bohong tadi ya Pak? harus berbohong dulu. Iya. Oke. Iya, harus berbohong. Udahlah, kamu masuk satpam aja. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung ya. Tribuners, baru-baru ini aja ada berita yang viral ya, di mana seorang anak driver ojek online bisa masuk menjadi calon bintara polisi di Provinsi Lampung. Dan ini memang sampai viral nih di media sosial, videonya ketika pengumuman dan juga berita-beritanya sudah beredar di mana-mana. Nah, alhamdulillah kali ini Tribun Lampung diberi kesempatan untuk ngobrol langsung bersama dengan Rizky yang memang kebetulan merupakan calon anggota Bintara ya, betul ya? Bintara. Dan juga ini ada yang spesial nih kali ini, dimana kita sudah kedatangan Ibtu Ahmad Saidi selaku Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Yang nggak tahu ya nih Tribuners, Ibtu Ahmad Saidi ini adalah pembimbing Rizky yang membuat Rizky akhirnya bisa lolos menjadi bintara polisi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut cerita di balik lulusnya ya, lolosnya Rizky ini, kita pengen tahu nih seperti apa. Langsung aja ya kita ngobrol bersama dengan Ibtu Ahmad Saidi. Halo Pak Saidi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Rizky gimana nih Ki? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi ya Ki ya. Iya. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya, tapi kali ini ada yang spesial karena ditemenin sama Pak Saidi nih kan. Oke, karena semuanya dengan kabar yang sehat, langsung aja Pak Saidi. Bisa nggak sih Pak ceritain awal mulanya nih, kok bisa Pak Saidi ini menawarkan atau mengajak Rizky untuk bergabung atau untuk ikut seleksi Bintara Polri yang ada di Lampung? Jadi gini Mbak Tia, saya olahraga tuh sehari-hari saya. Nah, minimal 1 minggu tuh pasti minimal 3 hari di tengah-tengah kesibukan saya kerja, terus saya luangkan waktu. Nah, kemudian ada teman-teman yang anaknya ikut tes polisi, ikut tes tentara. Nah, kebetulan latihan-latihan sendiri, nggak ada yang bimbing. Nah, karena saya hobi olahraga, orang tuanya nitipkan ke saya, ya sekalian aja saya nemenin saya sehari-hari, terus ya saya bimbing. Iya, ngasih ilmu ya, Ngasih seperti itu. ilmu, ya. Kalau misalkan sama Rizky sendiri, itu ketemunya gimana itu Pak Saidi? Sama Rizky, ini orang tuanya bertemanlah dengan saya. Dengan saya tahu dari kecilnya ini Rizky-nya. Oke. Nah, berjalan dengan waktu tanpa terasa, tahu-tahu udah mau tamat SMA ya. Saya tamat SMA. Ya, saya coba tanyakan sama Rizky, Ki, minat nggak masuk polisi? Langsung dijawab, enggak Om. Gitu. Awal ditanya itu nolak dulu Ya, ya nolak, Rizky ya. ya. Terus gimana cara membujuk Rizky nih? Ya. Rizky, kalau boleh tahu, sampai akhirnya Rizky memutuskan, ya Om saya siap mau mengikuti gitu seleksinya. Ya, terus saya tawarkan ke orang tua Rizky juga, coba Kak Ijal. baik. Rizky tuh saya tanya nggak ada minat jadi polisi. Iya Bang, saya juga pernah tanya, ya dia juga nggak mau katanya. Terus dia mau kerja di ada perusahaan di Jakarta lah, ikut teman dia. Itu rencana dia tamat sekolah mau apa namanya? Langsung kerja. Langsung kerja. Nah, berjalan waktu, saya tanyakan lagi, udah tamat ya sekolah. Ki, tetap mau cari kerja di Jakarta atau mau daftar polisi? Cari Jakarta aja Om. Kenapa? Ya itu yang positif langsung kerja. Oh, kalau gitu gini, kamu mau nggak jadi satpam? Oh, awalnya? Iya, jadi satpam. Kebetulan Om banyak temen nih di perusahaan. Tapi kamu mau jadi satpam tetap ikut latihan, biar badannya bagus juga. Nah, kalau jadi satpam mau Om? Nah, karena dia mau, ya udah, kamu ikut latihan ya, ikut latihan dulu, baru Om nanti hubungkan ke teman Om. Hanya ikut latihan, Kebetulan ada teman-teman dia, anaknya teman-teman saya juga, terus ikut yang sering saya latih ya, saya suruh bergabung di situ. Oke. Ya. Jadi Rizky lebih memilih kalau satpam iya gas gitu kan, kalau Gas. polisi enggak. Ki, kalau boleh tahu Ki. Balik lagi ke ngelihat keadaan keluarga. Oke, ngeliat keadaan keluarga. Ingin membantu perekonomian keluarga. Maksudnya Kenapa pas awal ditawarin polisi nggak mau gitu Rizky? karena
belum nggak terlalu percaya diri dengan Oke. diri sendiri, terus ekonomi keluarga. Terus dulu kan berpikir harus punya duit untuk jadi polisi. Ternyata Om Saidi ngasih tahu kalau polisi itu nggak semuanya tentang harus punya banyak duit. Ternyata bisa. Oke. Dan apa yang membuat Rizky sampai akhirnya, kan Rizky pasti tahu dong kalau misalkan setelah latihan ini ternyata Rizky harus mendaftar menjadi calon bintara kan. Nah, apa yang akhirnya membuat Rizky ya udah saya mencoba gitu? Dikasih motivasi sama Om Saidi. Oke. Apa itu bentuk motivasinya Ki? Kamu bisa jadi polisi, fisikmu bagus, terus kamu bisa ngangkat derajat orang tua, kamu dengan cara kayak gini jadi daftar polisi, ayo gitu. Seperti itu. Oke, nah balik lagi nih ke Pak Saidi. Pak Saidi, kalau boleh tahu apa hal istimewa yang Bapak lihat dari sosok Rizky ini yang membuat Bapak sampai ayo Ki coba daftar polisi gitu? Ya. Pertama ini Mbak ya, saya tahu keadaan ekonomi keluarga Rizky sehari-hari. Artinya bapaknya seorang tukang gojek ya, emaknya dulu juga nggak ada penghasilan. Nah belakangan ini jual pecel dia. Jual pecel adalah tambahan penghasilan ya. Nah, saya lihat potensi Rizky ini, saya tanya orang tuanya, dia ranking di sekolah sering ranking 2, ranking 3. Nah ini berarti kan anak cerdas, potensinya ada potensi itu kan. Artinya belajarnya tinggal kita mengarahkan belajar untuk akademik sama psikologi. Nah sama fisik nih harus kita latih. Nah dengan latih karena dia nggak minat, ya saya Terpaksa bohong tadi ya Pak? harus berbohong dulu. Iya. Oke. Iya harus berbohong. Udahlah kamu masuk satpam aja. Tapi nah begitu dia kata dia iya, ya udah kamu ikut latihan. Nah, berjalan dengan waktu dia latihannya semangat, terus berjalan 2 bulan saya lihat perkembangan fisiknya bagus. Nah saya coba cek, wah ini udah bisa nih, udah punya nilai nih kalau masuk tentara atau polisi kan. Ya saya tawarkan, Ki, fisik kamu udah bagus nih, luar biasa nih. Abang-abang kamu yang duluan latihan sama kamu kalah nih, kamu hebat nih. Jadi kalau kamu masuk security, masuk satpam, kamu lebih bagusnya masuk polisi apa tentara. Nah, kalau mau masuk polisi om yang bimbing. Nah mau nggak? Oh ya om, mau om. Nah, langsung semangat gitu. Setelah dikasih tahu ya, karena memang alasannya pertama selain karena ekonomi keluarga, Rizky ini ternyata kurang percaya diri tadi ya Pak Saidi ya. Oke, Pak Saidi, emang Pak Saidi sudah biasa ya Pak, maksudnya membimbing para calon bintara khususnya yang ada di Provinsi Lampung ini Pak? Ya, udah berapa tahun ya, cuman berawalnya dari itu karena teman-teman anaknya latihan sendiri-sendiri, biar ada nemenin, saudara, ya udah biar saya ada teman juga kan, ada teman sekalian saya bimbing itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya udah banyak sih yang alhamdulillah berhasil di TNI, di polisi. Oke, nah selama latihan itu Ki, latihan apa aja yang Rizky jalani gitu? Latihan fisik kayak pull up, sit up, push up, terus renang, lari, terus diajak sama Om Saidi nge-gym, dibayarin. Dia latih berenang, dari nggak bisa berenang jadi bisa, seperti itu. Jadi sama Pak Saidi sendiri memang dibayarin juga, dibantu biayanya. Wah luar biasa sekali Pak Saidi. Nah memang cerita Rizky ini cukup menginspirasi nih Tribuners, dimana membuat warganet ya atau netizen ini banyak sekali berlomba-lomba untuk memberikan komentar baiknya. Nah Pak Saidi, selama berapa lama Bapak bisa bilang membimbing Rizky selama proses latihan sampai akhirnya Rizky ini Pak Saidi bilang bahwasanya Rizky kamu sudah oke untuk dari segi fisik seperti itu? Kalau ikut saya sekitar 5 bulan, cuman kan kepotong puasa, waktu nggak latihan sama lebaran, sama waktu daftar dia udah sibuk, jadi latihannya nggak maksimal lagi. Yang maksimal itu sekitar 3 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan ya Pak. Tadi juga kan sempat dibilang kalau sama Rizky bahwasannya latihan itu banyak sekali seperti renang, dan itu Pak Saidi mengawasi kegiatan Rizky seperti itu. Ya. Kan bertahap. Bertahap. Kalau dia awalnya saya tes dulu kemampuannya, saya lihat dulu. Oh, baik. Saya coba tes larinya dalam 12 menit ini bisa berapa putaran jauh nih. Ternyata cuma 2 putaran lapangan sepak bola itu kan 400 meter ya. Cuma 2 putaran udah nyerah.
Baik. Ya, kemudian sit up cuma dapat 10, push up cuma dapat 8 kalau nggak salah kan. Nah, terus pull up tuh nggak dapat sama sekali. Karena nggak bisa. Nah, itu PR saya kan. Iya betul sekali, karena memang susah sekali Pak. Ya, ya bertahap. Semuanya bertahap, lari dalam 1 minggu. Ya, saya suruh dia tetap 2 putaran. Kemudian minggu berikutnya kan ditambah. Nah, begitu juga push up, sit up. Ya, berjalan dengan waktu kita tambah. Kan butuh nutrisi ya Mbak ya. Oh iya betul. Terutama buat otot sama tulang. Tulang tuh perlu kalsium. Terus otot itu perlu protein. Ya mau nggak mau saya harus kasih asupan. Saya beliin susu yang tinggi kalsium, tinggi protein, biar jadi asupan dia. Tanpa itu ya lambat ini. Oh baik. Jadi emang ada tipsnya itu selain dari latihan fisik harus dari dalam juga ya, asupan protein dan kalsium. Karena kalau asupan kalsium harian dia kurang dari kebutuhan harian, ya kan dampaknya ke tulangnya malah ngedrop. Tapi kalau asupannya cukup, ya insya Allah tulangnya bisa kokoh kan, terus ototnya bisa tumbuh. Nah itu dapat power nanti. Oke. Nah Rizky, selama Rizky menjalani proses seleksi ya untuk menjadi seorang calon bintara Niki, apa tahapan yang menurut Rizky sulit atau paling berkesan? Di jasmani. Jasmani ternyata tetap. Kenapa Ki? Ya karena itu usaha mati-matian buat latihan, akhirnya berbuah hasil. Oke. Selain jasmani, apa saja sih yang di proses seleksi yang Rizky jalani? Ada psikotes, akademik, terus PMK, PSI 2, terus wawancara, habis itu supervisi, serta rikmit. Berkas. Oke. Nah Pak Saidi, kan tadi ada beberapa tahapan seleksi untuk menjadi seorang calon bintara. Nah di mana kan tadi Pak Saidi udah sebutin memang membimbing Rizky untuk fisik. Nah kalau misalkan seperti untuk tes-tes lainnya, apakah Pak Saidi memberikan dukungan dalam artian memberikan saran Ki, nanti jangan lupa belajar seperti ini. Ya, karena saya lihat fisiknya udah memenuhi standar ya, udah punya nilai ya. Nah, tinggal psikologinya. Psikologi kan ini kan zaman digital, tinggal buka Google, bisa belajar. Nah, terus saya ada pernah punya pengalaman di situ, ya saya suruh udah Ki, buka Google aja, belajar psikologi akademik ada di situ semua. Nah, dia instan belajarnya. Kemudian saya pantau, saya kontrol, saya lihat nilai dia juga lumayan bagus. Oke, dari situlah Pak Saidi akhirnya optimis ya. Nah Pak Saidi, ini kan bukan pertama kalinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saidi bahwasannya Pak Saidi itu membimbing para calon bintara ini untuk bisa lolos lah dalam seleksi di tingkat provinsi nih Pak Saidi. Nah Pak Saidi, kalau boleh tahu apakah memang Pak Saidi ada target tertentu, misal dari orang-orang yang Pak Saidi bimbing minimal dalam 1 tahun ini ada 1 orang yang bisa lolos seperti itu Pak? Kalau itu nggak ada target Mbak Tia. Ada target, jadi memang ya berjalan. Let it flow aja. Ya. Berjalannya aja gitu. Nah kita utamakan yang ada di lingkungan kita seperti Rizky kan orang tuanya ekonominya sulit, ya harus dibantu biar ada masa depan dia. Orang tuanya kan nggak ada pensiun dan suatu saat pasti nggak mampu lagi untuk nyari. Kalau anak-anaknya nggak ada punya penghasilan kan kasihan juga. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga Pak Saidi, seberapa optimis Pak Saidi pas Rizky sudah menjalani proses latihan dengan Pak Saidi, terus akhirnya Rizky memutuskan mau nih untuk mendaftarkan menjadi calon bintara. Optimisnya berapa persen Pak? 99%. Oke. Ya. Yakin kalau Rizky masih bisa lolos gitu ya? Bisa lolos. Tinggal kita semangatin terus, jangan sampai dia kendor lagi. Iya, betul sekali. Nah, kalau Rizky sendiri apa yang dirasakan ketika mendapatkan dukungan yang luar biasa sekali dari Pak Saidi? Bersyukur banget. Nah, rasanya kayak makasih banyak bener, kayak udah dibantu selama ini, dilatih tanpa minta imbalan atau apa, diberi nutrisi atau apa. Nah, rasanya bersyukur banget kenal sama Om Saidi. Oke, jadi memang ngerasa bersyukur sekali dengan Pak Saidi lah ya. Kalau ini kan Rizky nyebutnya Om ya. Nah, emang keberadaan Om ini kata
Rizky tadi memang sangat berarti untuk mendukung Rizky akhirnya bisa lolos dan mendapatkan posisinya saat ini ya Iya, tentunya. Alhamdulillah. Nah sampai saat ini masih latihan nggak Ki? Masih Sebelum pendidikan masih dibimbing juga nih Masih sama Pak sama Saidi? Om Saidi. Harus latihan. Harus sampai tuntas ya, sampai pendidikan nanti ya Pak Saidi. Oke. Nah Pak Saidi selama mengajarkan Rizky atau membimbing, apa sih Pak? Ada kesulitan tertentu nggak ketika mengajarkan Rizky ini? Terutama mungkin di bagian fisiknya tadi selama 3 bulan itu. Ya, karena butuh waktu ya. Butuh waktu artinya tetap bertahap. Ya, Baik. karena dia semangat terus, ya nggak ada kesulitan yang berat ya. Dia semangat, terus latihannya dia konsisten, ya berjalan waktu ya nampak terus ini kualitas fisiknya. Oke, jadi memang ya udah jadi berjalan waktu ya karena konsisten Rizky ya tadi ya. Iya. Ki, ini kan Rizky sudah keterima gitu Iya. kan menjadi calon. Apa yang sekarang Rizky persiapkan selain persiapan fisik sebelum Rizky nanti ada pelatihan ya, pendidikan ya selama Iya. kurang lebih 6 sampai 8 bulan ya? 6 sampai 5 bulan sih. 6 sampai 7. Oh, sampai 7 bulan ya. Apa saja yang Rizky persiapkan? Dari segi mata pelajaran juga sih, kayak belajar lagi tentang psikotes, psikologi gitu, fisik dipersiapin lagi, terus ya makin lebih dekat dengan Allah gitu aja lah. Kayak sholat lebih di akidahnya kata Om Saidi kan, disuruh perbaiki akidahnya, coba lebih minta maaf orang tua dulu sebelum tes biar lancar, terus ini sholatnya jangan dilewatin 5 waktu, sholat malam, sholat sunnah itu biar lancar tanpa halangan gitu. Oke, nah Pak Saidi, ini kan Rizky bentar lagi pendidikan ya. Nah apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Rizky selama pendidikan maksudnya harus seperti apa biar Rizky ini bisa istilahnya setelah lulus pendidikan bisa menjadi seorang polisi yang amanah dan juga bijak tentunya Pak. Pesannya cuman singkat, ikuti pendidikan itu dengan senang hati. Baik. Gitu aja Pak. Wah singkat sekali ya, tapi memang penuh makna ini Ki. Penuh makna dari Pak Saidi. Dan Pak Saidi ini kan memang kenal Rizky ternyata melalui orang tuanya Rizky ya. Teman dekat ya Pak dengan orang tuanya Ya, Rizky. teman-teman. Terus melihat bahwasannya memang Rizky ini ternyata punya potensi dari akademiknya bagus dan akhirnya pas latihan fisik juga. Ki, gimana perasaannya waktu awal diumumin itu? Nggak bisa berkata-kata Mbak, kayak bersyukur benar sama Allah, ternyata rezekinya ada di polisi walaupun dulu nggak percaya bakal jadi polisi, ternyata jadi mau minta terima kasih juga sama orang tua atas doanya, makasih banyak sama Om Saidi juga, dibimbing dengan ikhlas kayak gitu. Oke, nah kalau Pak Saidi sendiri tahu Rizky lolos itu kapan Pak? Kalau boleh tahu. Ya kan itu ada jadwal pengumumannya. Jadi pengumumannya hari apa udah dikasih tahu dari panitia. Kemudian orang tuanya kan datang nungguin pengumumannya Rizky. Nah, kalau saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Nah, begitu dilihat ada penambahan kuota juga, ya saya kan bisa dihitung nilainya berapa. Kita bisa kira-kira ini bisa lulus. Ya udah begitu nilai dia udah kita kantongin kan, kebetulan ada penambahan kuota. Nah, bapaknya nelfon, "Bang, ini Polda Lampung katanya ada penambahan kuota untuk pendidikan yang tadinya 330 ya. 331 ini ada 500 lebih. Oh ya udah Kajal. Alhamdulillah itu makasih banyak, makasih banget. Insya Allah itu rezekinya, Insya Allah lulus. Nah saya berangkat juga ke sana untuk nyemangatin dia. Ya benar begitu diumumin nama dia ada di situ. Dinyatakan lulus. Jadi melihat secara langsung lah ya Ya. Pak Saidi juga ya. Nah selama proses seleksi Pak Saidi sempat nggak sesekali melihat Rizky ketika itu? Enggak. Oh enggak sama sekali malah ya Ya. Pak. Pokoknya percaya jalan dengan Rizky ini, yakinlah Rizky bisa seperti itu ya. Nah Pak Saidi, ini kan memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saidi bahwasannya memang Rizky ini memiliki potensi, ditambah mendengar kabar bahwasannya Rizky bisa lolos itu luar biasa sekali perasaan senangnya. Terus kalau boleh tahu kan sejauh ini tadi memang untuk membujuk Rizky ini susah sekali. Akhirnya Pak Saidi mau nggak mau bohong ya? Bohong. Nah iya, oke. Kalau untuk meyakinkan orang tuanya Rizky sendiri bagaimana Pak caranya? Karena kan mungkin karena orang tua melihat anak ini tidak ada kemauan awalnya, mungkin pasrah seperti apa gitu Pak?
Kalau orang tuanya, kalau untuk Rizky ini dia mau atau enggak, dia nggak terlalu nggak terlalu dipusingkan lah sama orang tua. Baik. Cuma yang dipusingkan apa ya anak dia bisa, karena semua ada keterbatasan. Mau Iya. apa-apa perlu biaya, Perlu biaya. ongkos dan lain-lain. Nah, cuman kan saya lihat ini masih batas kemampuan saya nih. Kalau saya dorong dia, cuman kan berenang harus saya bayar, terus kasih asupan nutrisinya saya bayar, tempat gym juga di member saya ukur ya kayaknya saya masih mampu. Kalau di luar kemampuan saya nyerah. Masih Oke. dalam kemampuan saya, insya Allah saya Dibantu. siap. Oke, tapi pernah nggak sih Pak sebelumnya, di tahun sebelumnya Pak Saidi ini membantu orang-orang, maaf ya, seperti Rizky yang memang dari latar belakang ekonomi kurang mampu, tapi ternyata memiliki fisik dan semangat yang tinggi untuk menjadi calon bintara, Pak? Ya, tahun sebelumnya hampir persis sama Rizky. Oh, ada? Iya. Dan lolos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah berdinas. Udah berdinas, wah. Jadi memang Pak Saidi ini benar-benar tulus membantu ya. Karena kan gini Pak, banyak sekali kan mungkin Tribuners di rumah yang ingin mendaftarkan diri menjadi seorang polisi, tapi nggak yakin karena katanya butuh biaya, butuh uang yang banyak dan segalanya. Tapi ternyata bisa dibantahkan ya Pak ya? Ya, karena gini Mbak Tia. Tes itu selama rangkaian tes khususnya di polisi itu baik Bintara, Tamtama, Akpol, SI, PSS itu panitia itu diawasi. Baik. Diawasi oleh internal eksternal. Internal dari Propam, dari Wasda. Nah, eksternalnya ada LSM dari luar yang ngawasin itu. Nah, jadi artinya panitia juga semuanya transparan. Jadi nggak bisa nilai itu dimain-mainkan. Main-mainkan, iya. Apapun nilai itu yang ada. Jadi nggak bisa dicurangin. Karena semuanya transparan dan benar-benar diawasi. Oke. Nah, mungkin Pak, di sini kan banyak yang nanti di tahun depan mungkin dia udah kelas 3 SMA saat ini dan dia ternyata pengen mendaftarkan diri nih menjadi calon bintara. Apa saran dari Pak Saidi nih untuk para calon bintara khususnya yang ada di Lampung nih, Pak? Ya, buat adik-adik yang pengen ikut tes apapun, TNI, polisi, ya kan, terutama yang menyiapkan diri, siapkan diri sebelum latihan, periksa dulu kesehatan ke klinik, ke dokter. Ada gangguan kesehatan nggak? Baik. Kalau ada gangguan kesehatan ya dibenahin dulu. Setelah dibenahin, udah bagus, nah udah mulai boleh latihan fisik. Latihannya juga bertahap, konsisten. Baik, jadi memang persiapannya harus matang sekali ya Pak, dari jauh-jauh hari, jangan Harus, tiba-tiba nggak dadakan bisa, ya, nggak bisa dadakan. ya, nggak instan ternyata nih Tribuners prosesnya. Jadi Tribuners memang harus mempersiapkan diri kalau memang sudah niat untuk ingin mendaftarkan menjadi calon bintara. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir di penghujung podcast kita, Pak. Pak Saidi, apa harapan Pak Saidi untuk Rizky kelak ketika Rizky sudah dinyatakan resmi menjadi seorang anggota polisi, Pak? Harapannya ya terutama jadi polisi yang baik. Baik. Artinya jaga, kalau saya sering sampaikan ke dia, begitu dia waktu itu mau Om, saya mau jadi polisi. Ya udah, saya bilang mau jadi polisi, kita latihan, kita insentifkan lagi latihannya, kemudian akidah kamu betulin. Nah, karena semaksimal apapun saya, berapapun kita berusaha, kalau Allah nggak mengendaki nggak bakal bisa apa-apa. Nah, artinya akidah itu terutama hubungan sama manusia, hablum minan nasnya. Nah, dari situ harus hijrah kita, ucapan, perkataan, perbuatan, jangan melukai orang lain. Kalaupun pernah melukai orang lain, terutama orang tua, saudara, lingkungan, ya segera minta maaf. Nah, kemudian untuk hablum minallahnya, ya sholat 5 waktunya dibetulin, betulin ki sholat 5 waktumu, terus jangan sampai tinggal lagi, kemudian tambahlah sholat sunnah, sholat malam, terus sholat. Ya insya Allah kalau udah itu kita jalankan,
ya mudah-mudahan kita dalam kehidupan itu tetap bisa jadi orang baik. Iya, jadi orang baik dan tetap Ya. istiqomah ya, berada di jalan yang benar. Ya, di tentunya mata tidak Allah, di mata manusia. Iya, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memang di luar sana memang kerap terjadi. Nah, Rizky, kalau Rizky sendiri nih ya, pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah yang mungkin saat ini udah kelas 3 SMA atau mungkin memang dari tahun-tahun sebelumnya udah nyoba tes polisi tapi ternyata belum dikasih kesempatan untuk lolos. Ada nggak pesan khusus dari Rizky? Tetap mencoba, jangan nyerah. Oke, Semangat, gitu aja nih, ya, semangat ya. semangat. Kalau Rizky sendiri nih, Ki, di penghujung podcast ini, apa yang ingin Rizky sampaikan kepada Pak Saidi saat ini? Nggak bisa kata-kata sih, cuman bilang bisanya makasih banyak. Nah, kalau nggak ada Om Saidi mungkin nggak ada ini jalan buat ke polisi, kayak nggak ada latihan atau niatan yang bisa naik lagi, kayak gitu, nggak bisa berkata-kata. Oke, jadi nggak bisa diwakilkan dengan kata-kata ya, saking berterima kasihnya. Nah, Tribuners, mungkin itu saja nih podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Saidi di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu di Tribun Lampung, dan juga Rizky, sukses selalu untuk latihannya ya, sebelum siap. pendidikan ya ini ya. Siap. Pokoknya sukses selalu, dan Pak Saidi sukses selalu juga Ya, pekerjaannya. terima kasih, Mbak Tia. Terima kasih banyak Terima atas kasih, waktunya. Ya Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Rizky serta Ibtu Saidi ya, Pak Saidi yang memang membimbing Rizky hingga akhirnya Rizky bisa lolos menjadi calon bintara di Provinsi Lampung. Dan Tribuners, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.